Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berlina Wulandari STMkom. Saya dosen Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Saya bergabung dengan UIK sejak tahun 2018. Teknik Informatika ini memiliki 5 laboratorium, diantaranya Software Engineering, Geospatial Information Technology, Computer Science and Network, AI, dan Multimedia. Dan saya berada pada lab Software Engineering. Bidang ilmu yang saya tekuni diantaranya rekayasa perangkat lunak, Social Engineering, dan pemrograman berorientasi objek. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan di bidang pengajaran saya yaitu rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak memiliki bobot 3 SKS dan mata kuliah wajib di semester 4. Di mana mata kuliah ini, mahasiswa memiliki kemampuan manajerial tim, kerjasama tim, manajemen diri, dan mampu berkomunikasi baik tulis maupun lisan, serta dapat melakukan presentasi. Metode pembelajaran meliputi ceramah, diskusi, brainstorming, student case learning, dan case-based learning. Yang secara interaktif terdapat 2 sinkronus dan asinkronus. Setiap mahasiswa melakukan pengerjaan proyek sesuai dengan mata kuliah yang telah diberikan. Proyek akhir ini dilakukan dengan proses tanya jawab, baik antara dosen dengan mahasiswa, mahasiswa dengan mahasiswa. Mata kuliah ini memiliki 16 pertemuan, diantaranya pada pertemuan ke-8 merupakan ujian tengah semester, pertemuan ke-16 merupakan ujian akhir semester. Adapun mengenai bagaimana cara saya dalam menyampaikan materi pada mata kuliah rekayasa perangkat lunak, akan saya sampaikan pada micro teaching yang ada di akhir sesi video ini. Asesmen pada mata kuliah rekayasa perangkat lunak terdiri dari 15% kehadiran, 20% tugas, 25% ujian tengah semester, dan 45% UAS. Diharapkan pada pertemuan ke-6, mahasiswa dapat menguasai requirement modeling, scenario based and class model pada perangkat lunak. Adapun kegiatan pembelajaran ini di pertemuan ke-6 ini akan dibagi menjadi 3 pendahuluan, penyajian, dan penutup. Pada bagian pendahuluan, dosen akan membuka salam dengan pembuka, lalu melakukan review pertemuan, lalu menjelaskan capaian materi saat ini sudah sampai di mana. Masuk ke sesi 2, yaitu penyajian materi rekayasa perangkat lunak. Pada akhir sesi penutup, diharapkan adanya interaksi manusia dengan dosen melalui diskusi tanya jawab, dan juga ada mahasiswa yang tidak dapat memahami dapat mengajukan pertanyaan. Untuk itu, mari kita lihat bagaimana saya akan membawakan materi kuliah rekayasa perangkat lunak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke dalam topik requirement modeling di rekayasa perangkat lunak yang dengan temanya skenario based and class model. Ini pertemuan ke-6. Sebelumnya kita akan bahas dulu materi yang sebelumnya terkait dengan requirement modeling. Akan kita cek di sini. Topik pembahasan di pertemuan ke-5 yaitu terkait dengan pengenalan requirement engineering, jenis-jenis requirement, proses pengumpulan requirement. Nah, ini topik-topik sebelumnya yang di pertemuan ke-5. Requirement engineering, nah ini dalam proses perangkat lunak ini, aktivitas identifikasi, membuat dokumentasi, dan mengelola kebutuhan atau requirement. Atau kita istilah dengan requirement engineering. Nah ini kita sudah bahas ya di minggu-minggu kemarin ya. Nah requirement engineering ini berada pada tahap modeling yang ada di sini, di modeling yang di merah ini ya.
Ini dilakukan pada awal tahap tersebut sebelum membuat rancangan software. Nah, kita akan sebelum membuat rancangan software, kita buat dulu nih modelingnya kayak apa. Ya, requirement engineering-nya ini adanya di dalam modelingnya sini. Gitu ya. Oke, nah di sini ya, requirement engineering ini mencakup 7 aktivitas. Ada inception, elicitation, elaboration, negotiation, specification, validation, dan requirement management. Nah ini saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Jadi ada catatan, ada beberapa kegiatan ini mungkin saja dilakukan secara paralel. Bisa dilakukan secara paralel di antara 7 aktivitas yang ada di taman sini. Gitu ya. Oke, lanjut di sini. Jenis-jenis requirement, dari requirements yang high level sampai ke dalam detailsnya. Di sini high level itu ada yang namanya business requirement. Ini adalah sudut pandang project sponsor. Nah, mungkin kalau misalnya kalian kita bermain project, ini akan ada yang namanya sudut pandang project sponsor. Ya. Lalu yang kedua business objective. Lalu yang ketiga ruang lingkup sistem. Ya. Sudut pandang atau sudut pandang pengguna sistem. Nah, ini ada user goal dengan input dan output di sistemnya. Ini adanya di user requirements-nya sini. Ya. Nah, lalu yang terakhir itu ada system requirement, yang dimana ada functional requirement dan non-functional requirement. Yang kita biasa sebut sebagai analisis fungsional dan non-fungsional. Seperti itu ya. Oke, lalu di sini proses pengumpulan requirement-nya. Kelihatan ya? Oke. Di sini ada elicit requirements, conduct meetings, lalu lanjut ke make a list of function atau classes, ya. Lalu make a list of constraints. Lalu di sini ada decision, yang mana di sini ada yes and ada no. Nah ini formal prioritization ya, yang dimana kalau yes itu use GFD to practice requirements, kalau no itu informally practice requirements-nya. Lalu setelah masuk ke dalam decision ini, masuk ke create use case. Nah ini ya, create use case ini dibahas di dalam si use case-nya di sini. Lalu masuk ke dalam selanjutnya, proses pengumpulan requirement, ada define actors, draw use case, lalu selesai. Tapi kalau define actors, write scenario, complete template, selesai. Nah ini proses dari si requirement untuk proses pengumpulan requirement-nya. Gitu ya. Nah, ini pertemuan di sebelumnya. Kita akan masuk ke dalam topik pembahasan di pertemuan ke-6. Yang dimana topik ini akan memodelkan requirement, scenario based model atau kita sebut sebagai use case. Nah, lalu ada yang class model. Use case ini dipakai. Jadi saya selalu bilang sama mahasiswa-mahasiswa ya, entah mungkin dari rumpun manapun, use case ini akan kepakai sampai kalian ke skripsi. Gitu ya, dalam pembuatan sistem, pemodelan sistem dan lain sebagainya, ini akan kepakai use case ini. Gitu ya. Oke. Di sini ada requirement model objektif yang dimana ini memenuhi 3 tujuan utamanya. Yang pertama, kita gambarkan apa yang dibutuhkan si customer kita. Ya, kita ingin buat apa sih yang dibutuhkan customer. Kalau misalnya kita terjun ke lapangan, kita terlibat dalam project. Apa dulu yang dibutuhkan si customer kita? Jadi kita tanya dulu apa yang kalian butuhkan, gitu kan ya. Terus kita bangun dasar untuk membuat rancangan desainnya, desain softwarenya. Lalu setelah kita tanyakan kebutuhannya apa, kita membuat rancangannya. Kita ingin buat nih rancangannya seperti apa. Oke, sudah jadi. Kita tetapkan serangkaian requirement yang dapat divalidasi setelah software kita bangun. Kita tetapkan apa aja sih serangkaian requirement yang kita akan validasikan ke si customer. Ya, tentunya. Nah, di sini ada prosesnya. System description, analysis model, lalu design model. Nah, ini ya, ini terkait dengan requirements model objektif. Terkait dengan yang harus memenuhi 3 tujuan utamanya. Gitu ya. Lalu requirement model di sini terdiri dari scenario based models seperti use case, user stories, ya. Lalu ada class model seperti class diagram, collaboration diagram. Lalu behavioral model seperti state diagram, sequence diagram, lalu flow model seperti DFD dan data modelnya. Ini software requirement. Nah, yang akan kita bahas itu terkait dengan skenario based modelnya, yang dimana terdiri dari use case maupun user stories-nya. Nah, ini akan kita bahas di sini di dalam pertemuan ke-6 ini, gitu ya.
Oke, lanjut di sini contoh use case. Jadi tidak mudah untuk berpindah dari requirement ke aktivitas yang lebih teknikal tanpa memahami bagaimana fungsi dan fitur ini akan digunakan nantinya, gitu ya. Lalu membuat skenario penggunaan akan memudahkan kita untuk bagaimana suatu fungsi kita gunakan. Jadi sebelum memulai untuk membuat use case, kita buat dulu skenarionya. Apa sih yang akan kita jalankan dalam membuat skenario tersebut, gitu kan ya. Lalu teknik untuk membuat skenario penggunaan banyak digunakan adalah membuat use case. Kita buat dulu nih use case, contoh use case diagram sistem akademik. Di sini ada dosen dengan mahasiswa, dengan SIAK ya contohnya ya. Dosen dengan mahasiswa, dosen mengisi nilai mahasiswa, dosen melihat nilai mahasiswa, dosen melihat profil mahasiswa, mahasiswa mengubah profil mahasiswa. Nah ini semua itu terkait dengan use case. Ini aktor, ini use case. Ini aktor, ini use case. Nah gini, satu use case ini mana sih yang saling berkontribusi antara satu dengan satu yang lainnya, gitu ya. Nah itu terkait dengan use case diagram sistem akademik. Nah ini use case ini namanya use case ya. Use case ini harus berupa kata kerja, membuat profil, mengubah profil mahasiswa, melihat nilai, mengisi nilai. Nah itu sebuah harus berbentuk kata kerja, gitu ya. Oke, lanjut di sini gimana sih kita untuk membuat use case? Use case ini dapat menjelaskan siapa melakukan apa, aktor siapa melakukan apa, gitu ya. Di dalam sistem software, pada dasarnya ini menggambarkan interaksi yang terjadi antara pengguna dengan sistem. Ya, jadi aktor itu adalah use case itu adalah aktor dengan si sistem. Ya, jadi kalau misalnya kalian terjun langsung ke dalam project yang merupakan project untuk membuat software, gitu ya, kita harus rancang dulu nih. Kita harus rancang dulu use case itu seperti apa. Lalu setelah itu nanti siapa melakukan apa. Misal contoh, si yang pakai itu sebenarnya user. User itu kan pengguna ya. Dia bisa admin, bisa contoh kalau misalnya di dalam lingkup perguruan tinggi misalnya admin atau dosen, dia sebagai penggunanya, mahasiswa sebagai penggunanya, admin sebagai nginput data semua data mahasiswa. Atau operator yang kita biasa sebut operator. Nah, lalu use case-nya itu fungsinya untuk apa aja? Melakukan apa si aktor tersebut? Ya, dia bisa melakukan input data, hapus data, ataupun lain sebagainya. Ya. Nah, apa saja yang perlu dituliskan dalam use case? Nah, ini siapa aktornya? Kita harus lihat dulu. Siapa aktor dari berbagai project yang akan kita lakukan? Misal contohnya tadi, kita akan buat project, tapi kita dapat project nih. Aktornya siapa aja? Nah, tulis orang analis. Terus apa yang menjadi tujuan utama use case-nya? Yang menjadi tujuan use case-nya itu apa? Gitu ya. Apa yang menjadi tujuan use case-nya? Nah, misalnya contohnya kita melakukan mengisi profil. Nah, tujuannya itu apa sih dalam use case-nya tersebut? Gitu ya. Terus apa saja kondisi atau syarat yang harus dipenuhi dari si use case tersebut? Syaratnya apa aja? Oh, hanya ini atau hanya ini datanya. Oke, aman. Terus gimana skenario-nya? Alternatif skenario-nya kayak apa? Kita buat dulu. Kita punya skenario, misalnya contohnya tadi sistem informasi akademik. Ya. Kita punya skenario, yang dimana skenario itu kita taruh, kita buat, misalnya kita ingin membuat sistem, skenario itu dibuat langsung misalnya siapa aja orang terlibat di dalamnya, terus dia melakukan apa, terus dengan masalahnya kayak apa. Nah, dari masalahnya kayak apa itu kita buat use case-nya. Berarti yang butuhnya ini, si use case tersebut. Terus bagaimana, apa saja pengecualiannya atau exception-nya dari skenario yang kita buat, pengecualian itu kayak apa? Prioritas utama si use case-nya juga gimana? Apa prioritas use case-nya? Misalnya ada juga nih yang kita hapus, misal contohnya kita ingin input data. Input data itu udah pasti ada. Di dalam manipulasi data itu ada input data, hapus data, segala macam ya. Ada update dan lain sebagainya. Nah itu harus kita perhatikan use case-nya. Ya misalnya kita ingin memanipulasi data, buat aja use case manipulasi data, bukan sebagai kita input semuanya datanya. Nah itu akan memakan nanti pembuatan si aktivitasnya akan lebih banyak. Contoh misalnya use case yang kita buat 10 use case, itu akan membuat aktivitas sebanyak 10 aktivitas.
Itu lumayan banyak ya. Makanya banyak mahasiswa yang buat 5 use case. Tapi aktivitas yang dibuatnya 1. Belum tentu. Karena kenapa? Karena aktivitas yang ini belum dikerjakan. Aktivitas yang ini belum dikerjakan. Nah itu makanya dibuatnya yang seperti itu. Bu, kalau aktivitasnya banyak gimana? Ya banyak lah kalau yang buatnya. Gitu ya. Itu terkait dengan si use case-nya sendiri. Oke, lanjut di sini contoh use case ya. Di sini ada contoh use case, nama use case-nya apa? Ya, kita ingin mengajukan permohonan peminjaman barang ya. Lalu di sini aktor utamanya itu adalah staf perusahaan. Ya, kita ambil contoh satu lagi ya. Terus tujuannya ini adalah membuat permohonan peminjaman inventaris perusahaan yang kemudian akan disetujui oleh bagian peminjaman. Nah, itu tujuannya, kita membuat si use case tersebut. Oke ya. Lalu setelah itu persyaratnya apa aja? Pengguna harus sudah login ke dalam sistem dengan user ID-nya dan password yang sesuai. Berarti dia harus register atau login, gitu ya. Lalu setelah itu data inventaris sudah terisi. Kalau misalnya, terus kita inputkan datanya. Nah, data inventaris sudah terisi. Nah, itu tujuan prasyaratnya, gitu ya. Lalu lanjut lagi di sini prioritasnya apa? Tinggi, harus diimplementasikan segera. Ya, prasyaratnya itu tinggi, harus diimplementasikan. Prioritasnya tinggi, harus diimplementasikan segera, gitu ya. Nah, skenario-nya kita buat. Yang pertama, staf memilih menu daftar inventaris di menu utama. Kebayangkan ya, kita ingin membuat use case, berarti staf memilih menu daftar inventaris di menu utama. Ya, setelah itu, kita tampilkan. Sistem menampilkan tabel inventaris yang tersedia. Ada daftar inventaris, berarti ada tabel inventaris dong ya. Nah, berarti kita tampilkan tuh tabel inventaris tersebut. Ya, lalu ketiga, staf perusahaan menekan tombol tambahkan ke item pinjaman untuk barang yang dikehendakinya. Gitu kan? Kita tambahkan tuh ke item pinjamannya dari si staf menekan tombol. Ya. Lalu sistem penyimpanan daftar inventaris yang dipilih. Sistem menyimpan daftar inventaris yang dipilih. Berarti setelah kita tambahkan itemnya, berarti kita simpan ke database. Terbentuklah tuh bentuk database yang akan kita buat skenario tersebut. Lalu yang kelima, staf memilih menu. Ini udah ya. Yang keenam, sistem menampilkan daftar inventaris yang sudah dipilih. Nah, kita ingin menampilkan daftar inventaris yang kita pilih. Gitu ya. Lalu staf menekan tombol buat permohonan pinjaman. Ya, kita ingin membuat permohonan peminjaman barang. Nanti kita klik peminjaman barang. Staf menyediakan formulir peminjaman, kita isi tuh formulir peminjamannya. Dari namanya, segala macamnya kita isi. Setelah ini kita akan menekan tombol kirim permohonan. Kita kirim, submit. Ya. Lalu sistem menampilkan notifikasi yang menyatakan permohonan peminjaman barang telah dikirim. Nah, itu dari si skenario ini. Dari peminjaman barang yang dikirim, setelah kita tombol kirim permohonan, belum tentu divalidasi. Ya. Dan dari sini nanti akan tervalidasi. Kita akan menampilkan notifikasi ini akan menyatakan barang ini sudah diterima atau belum. Artinya barang ini sudah dipinjam atau belum. Nah, itu akan terkait dengan notifikasi tersebut. Ya, itu contoh use case sistem inventarisnya. Oke, lalu selanjutnya kita akan alternatif skenario-nya ya. Yang pertama, staf dapat juga menggunakan fitur pencarian inventaris untuk kita temukan barang yang ingin dipinjamnya apa. Ya, kita cari barang inventaris, kita mau pinjam apa. Kita cari. Lalu yang kedua, staf dapat memilih lebih dari satu barang. Bisa nih, lebih dari satu barang. Dengan mengulangi langkah ketiga pada skenario yang tadi ya. Pada skenario yang tadi kita tambahkan itemnya. Nah, ini akan mengulangi langkah ketiga pada skenario utamanya. Kita ingin memilih lebih dari satu barang. Barang apa aja yang akan kita pakai. Gitu ya. Lalu pengecualian di sini, exception-nya ya. Jika staf tidak berhasil login, lihat use case membuat password baru. Gitu ya. Lalu kita ingin menambahkan pengguna sistemnya. Pernah kan kalian pernah saya ajarkan ya terkait dengan gimana sih kita ingin membuat si use case atau activity ya. Yang dimana kalau loginnya ini gagal, dia decision akan balik lagi ke dalam aktivitas yang membuat password baru. Gitu ya. Lalu jika daftar inventaris masih kosong, lihat juga use case menambahkan inventaris. Ya, kita ingin menambahkan inventaris, gimana caranya untuk menambahkan si inventaris tersebut. Ya, frekuensi penggunaan di sini, use case ini sering digunakan oleh staff.
Ya, ini frekuensi penggunaannya ya. Nah, catatan tambahannya, barang yang sudah ditambahkan ke dalam item ini akan dihapus jika surat permohonan peminjaman ini dibuat saat staf logout-nya ini menyelesaikan peminjaman barang. Jadi, setelah kita tambahkan item peminjaman, ini akan dihapus nih permohonan peminjaman, ya. Jadi ya udah, kita akan melakukan proses logout dari sisi proses permohonan peminjaman barang tersebut. Gitu ya. Itu contoh dari si use case sistem inventaris. Nah, use case ini apa sih? Tadi saya ngomong use case ya, tapi kita nggak tahu nih use case ini menjelaskan apa saja yang bisa dilakukan oleh suatu aktor, nih aktornya ya, di dalam sistem dalam bentuk visual. Nah, ini bentuknya visual, bukan dalam nyata. Ya, saya selalu bilang sama kalian, kita akan membuat di mata kuliah ini kita akan membuat sistem, tapi nggak ngoding, jadi kayak gitu. Nah, ini dalam bentuk visual, yang dimana kita bikin sistemnya ini ada aktor, ada use case-nya. Ya, ini komponen utama dari si use case, ada aktor dan si use case. Jadi aktor melakukan apa ke dalam si use case. Jadi jangan salah. Kadang ada yang bilang ini use case, bukan, ini aktor. Ya, yang ini yang use case. Jadi kalau misalnya use case ini ada 10, ya aktivitas yang dilakukan ya 10. Ada 20 ya 20. Gitu ya. Oke, lanjut. Model yang mendukung use case di sini, ada banyak kondisi di mana ini tidak jelas jika hanya dengan use case. Jadi kita perlu model yang lain untuk mendukung use case tersebut. Ya. Model ini untuk mendukung use case itu adalah activity diagram dan streamline diagram. Nah, ini aktivitas yang tadi saya bilang. Kalau misalnya kalian bikin 10 use case, berarti aktivitas yang dibuat adalah 10 juga. Nah, itu activity diagram. Oke, contoh di sini ada activity diagram yang dimana di sini ada mulai, ya inisial namanya. Kita masukkan user ID dengan password, login, ya. Dari login ini ada decision kalau yes ini kita memilih menu daftar identitas tersedia. Kalau dia berhasil masuk ke dalam ID dan passwordnya. Kalau dia tidak berhasil, dia akan lihat notifikasi untuk masukkan ID yang baru atau password yang baru, gitu kan ya. Nah dari sini ada decision lagi. Kalau no itu berarti ingin mencoba kembali, enggak, berarti selesai. Berarti kalau misalnya kita salah inputin, kita gagal, ingin coba lagi enggak, selesai. Tapi kalau mau, iya, dia akan masukkan user ID dan password yang lagi. Gitu ya. Nah, kalau di dalam setelah tadi si masukkan user dan passwordnya kita pilih yes, ibaratnya sudah masuk ke dalam si sistemnya. Nah, di sini akan ada decision lagi, kita akan menggunakan fitur pencarian, ya atau tidak. Ya. Kalau iya atau kalau tidak, nah ini ya itu memasukkan kata kunci pencarian. Kita masukkan kata kunci pencarian. Kalau tidak, kita mencari barang yang akan dipinjam dari tabel inventaris. Gitu ya. Nah, jadi setelah ini kalau iya atau tidak, masuklah ke dalam, klik tombol tambahkan ke item pinjaman. Lalu pilih menu item pinjaman. Ya, lalu masuk ke klik tombol buat permohonan pinjaman. Mengisi form pinjaman. Kita tekan tombol kirim permohonan, melihat notifikasi permohonan berhasil dibuat. Selesai, inisial juga. Ya. Jadi, ini semua ini sesuai dengan skenario yang kita buat. Ya. Oke, nah ini kelas model yang menggambarkan objek yang akan dimanipulasi. Ada kelas objek, attributes, operation, CRC, collaboration, dan package. Nah, ini adalah hubungan antar objek dengan kolaborasi kelasnya. Nah, ini ya, ini kelas diagram ya. Ini terdiri atas nama, kelas, atribut, operation, relationship. Nah, ini kelasnya, ini kelas mahasiswa. Atributnya ini, nah, name, nama, status mahasiswa. Dia bisa ngapain? Ya, dia bisa ngisi AKRS, cetak KPU, cetak KHS. Lalu relationship ini ada lagi nanti kelas diagram yang baru lagi. Dan dia akan saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Gitu ya. Oke, apa yang sebetulnya layak dijadikan kelas atau objek? Ini eksternal ya, entitas, sesuatu laporan, roles, unit organisasi, tempat, misalnya kayak gudang, perpustakaan, universitas, ini kita akan bangun konteksnya, lalu strukturnya, misalnya sensor, kendaraan roda 4, dan lain sebagainya. Nah, ini kita untuk menentukan si kelasnya. Oke, nah ini CRC-nya ya. Mungkin bisa kita bahas di pertemuan selanjutnya ya terkait dengan CRC ya.
Nah, ini kelas hubungannya, 3 hubungan antar kelas yang paling umum. Ada the is part of relationship, the knowledge of relationship, ini salah ketik ya, and the depends upon the relationship. Oke, saya cukupkan. Kita bahas ini di materi selanjutnya di pertemuan terakhir. Ya. Pertemuan ke-7, bukan terakhir. Oke, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Boleh deh saya. Silakan. Kenapa requirement modeling sangat penting gitu dalam rekayasa perangkat lunak? Oke, kenapa requirement modeling itu penting dalam RPL? Ya, kita untuk klasifikasi yang pertama. Kita untuk memastikan kalau si pembangun dengan si pengguna itu klarifikasi, bukan klasifikasi, gitu kan ya. Lalu agar validasi dan verifikasi terkait dengan si data tersebut. Bukan data ya, akan sistem yang akan kita bangun, kita verifikasi lalu kita validasi. Nah, itu ya. Lalu kita ingin melihat dasar perancangannya seperti apa dari si requirement modeling. Nah, itu terkait dengan si kenapa penting di situ. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Oke. Kalau nggak ada, karena waktunya sudah habis ya, kita akan ketemu lagi di minggu depan. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.